Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga biasa aja ya, biar gak terlalu capek. Jadi luar biasa setiap hari. Nama gue Jonita Arnel, dan kali ini gue mau ajak kalian buat ngobrolin kisah yang jujur aja, campur aduk antara ketawa, prihatin, dan mikir. Kita akan masuk ke dunia anak-anak yang tumbuh di balik sorotan kamera. Aktor kita hari ini, Baim Alkatiri, alias Baim Cilik, bocah cute yang punya kisah hidup lebih dramatis dari sinetron prime time. Kita mulai dari Indonesia, tanah air tercinta. Baim Cilik adalah bintang cilik dari Malang yang memulai karirnya di usia 3 tahun. Kebayangkan, anak-anak seumuran dia masih sibuk main cilukba, tapi Baim udah sibuk di depan kamera, ngumpulin cuan. Senyumnya cute, bikin hati meleleh. Dan sukses bikin banyak orang tertawa. Meski mungkin di balik tawa itu Baim juga bingung ya, merasakan hal yang bagaimana lah. Entah hanya Baim dan Tuhan yang tahu. Selama bertahun-tahun Baim udah ngumpulin uang sampai 32 miliar rupiah. Iya, 32 miliar rupiah bro. Bayangin, kalau dibeliin bakso tuh sampai hari kiamat buat rame-rame kali, wah gak bisa ngomong deh. Tapi sayangnya duit itu malah hilang entah kemana. Duit Baim diurus sama abahnya. Nah kayaknya abah ini lebih pintar bergaul ketimbang bayar uang sekolah anaknya. Rumah Baim aja dijual diam-diam. Iya loh, bener, rumahnya dijual, kata Baim loh, bukan kata aku. Tapi sekarang ini kita sebenarnya lagi gak ngegosipin Baim. Kita tuh lagi merenung, lagi merefleksikan diri. Memangnya hanya Baim saja yang kena korban? Ternyata kisah-kisah seperti ini nih seluruh dunia, bahkan di Amerika. Pertama, ada Jackie Coogan, si bintang film bisu dari tahun 1920. Iya lo, filmnya masih bisu, belum ada suaranya. Lo tahu nggak? Pada saat itu di tahun 20-an, Jackie kehilangan sekitar 4 juta dolar. 4 juta dolar di tahun 1920-an. Gue gak tahu, bingung gue konversinya. Dan uangnya itu dihabisin sama orang tuanya. Dan dari kasus dia akhirnya lahir Coogan Law, hukum yang dibuat untuk melindungi hak keuangan aktor cilik. Tapi itu pun ternyata tidak bisa mengerem korban-korban cilik lainnya. Aktor cilik lainnya adalah Gary Coleman. Gary Coleman itu bintangnya Diff'rent Strokes alias Arnold yang terkenal banget di Amerika di tahun 70-an. Dengan kalimat ikoniknya, "What you talking about, Willis?" Dia tuh lucu banget mukanya. Dia bisa bikin semua orang ngakak. Tapi kisah hidupnya gak selucu itu untuk ditertawakan. Di balik tawa itu, Gary kehilangan sekitar 18 juta dolar. Di tahun 70-an, alias lebih dari 275 miliar kurang lebih. Hasil kerja kerasnya yang entah kemana. Dilarikan sama orang tuanya juga. Dan orang tua angkat. Gue gak mau ngomongin orang tua angkat atau orang tua benar ya. Tapi yang namanya orang tua, masa sih? Ya ampun, sampai Gary pada usianya yang sudah dewasa harus kerja jadi satpam. Kenapa? Duitnya udah habis, dia sakit-sakitan dan hidupnya berakhir tragis karena dia juga sakit sebenarnya dari kecil. Meninggal dunia tanpa kepastian. Terakhir, siapa yang gak kenal Macaulay Culkin dari Home Alone? Tahun 90-an itu ya. Gue gak tahu deh. Pokoknya yang seumuran gue pasti tahu film ini, Home Alone. Atau lihat lagi deh, Home Alone. Dia bisa selamatin rumah dari pencuri. Tapi di dunia nyata pencuri yang sebenarnya adalah orang tuanya sendiri. Culkin ngumpulin duit sampai 50 juta dolar, alias sekitar 750 miliar kali ya, kurang lebih. Kayaknya lebih deh, tambah inflasi segala macam tahun 90-an. Sebelum, udah gue kagak tahu udah berapa kali tuh resesi ekonomi. Tapi sama aja uang itu jadi rebutan orang tuanya yang berakhir di pengadilan. Ironis banget kan? Kadang musuh terbesar bukanlah yang datang dari luar, tapi yang ada dalam rumah.
Manusia, mau anak-anak ataupun orang tua, tetap manusia. Perbedaannya cuma umur, tapi sifat, kelakuan, keinginan sama. Greedy, serakah, itu tetap ada. Di Amerika, seperti yang gue bilang tadi, mereka punya Coogan Law untuk melindungi anak-anak seperti Jackie, Carrie, atau Mowgli. Dan itu pun mereka tetap kena, walaupun ada hukum yang mengharuskan sebagian besar penghasilan Arthur cilik harus disimpan di rekening khusus yang tidak bisa disentuh sampai mereka dewasa. Sayangnya, tetap saja ya, tapi setidak-tidaknya kalau saja ada di Indonesia hukum seperti itu, setidaknya nasib Baim dan mungkin aktor cilik lainnya yang masih belum buka mulut, setidaknya bisa dijaga dan tidak terlalu rentan untuk dipermainkan. Mungkin inilah yang disebut kehidupan, sebuah panggung dengan aktor yang tak sempurna. Ayah, ibu, keluarga, mereka bukan malaikat. Seringkali tak mampu memenuhi harapan yang membumbung tinggi. Dan uang memang indah, tapi bisa membuat segalanya lebih rumit. Mungkin keluarga kita atau orang tua itu bisa saja tersesat di antara harapan dan kenyataan. Kenapa bisa begitu? Ya, bisa jadi dalam pencarian kebahagiaan, manusia melupakan bahwa cinta adalah mata uang yang lebih berharga. Oke, sekian dulu dari gue, Junita Armel. Sampai jumpa di perenungan berikutnya, di episode selanjutnya, di mana kita bakal mikirin dan ngobrol-ngobrol cerita menarik lainnya. Ingat, uang bisa bikin orang lupa, bisa bikin orang tua lupa. Orang tua, orang muda, orang kecil. Tapi jangan sampai lu juga lupa buat melindungi anak-anak lo ataupun anak-anak kita. Iya, kita yang sebagai orang tua. Jangan lupa ya. Oke, ciao, arrivederci.